di kelas sebelah lagi. Halo pejuang skripsi, yuk semangat yuk teman-teman agar skripsinya lekas selesai dan bisa segera wisuda. Sebelum saya memulai membahas cara menggali fenomena penelitian, teman-teman perlu melihat video saya sebelumnya yang membahas tentang pengertian fenomena penelitian dan perbedaan antara fenomena penelitian dan masalah penelitian. Dalam video tersebut, saya membahas perbedaan antara fenomena penelitian dan masalah penelitian. Selain saya membahas tentang pengenalan fenomena penelitian dan masalah penelitian, saya juga membahas bagaimana pentingnya fenomena penelitian dan masalah penelitian untuk bisa menjadi dasar membuat latar belakang yang kita gunakan pada bab 1. Pada video tersebut, saya juga mencontohkan mana yang termasuk fenomena penelitian dan mana yang termasuk dalam masalah penelitian. Untuk menyambung video sebelumnya, maka saya membuat video ini yang khusus membahas bagaimana cara menggali fenomena penelitian dan apa saja yang harus kita miliki untuk bisa menemukan fenomena penelitian. Video ini saya juga memberikan tips bagaimana menemukan fenomena penelitian apabila judul kita diberi oleh dosen pembimbing. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Karena apabila kalian skip video ini, maka resiko akan kalian tanggung sendiri ya. Oke, siap ya? Kita lanjut. Yuk. Agar bisa menemukan fenomena penelitian, kita harus memiliki dan membentuk kompetensi berikut. Yang pertama, wawasan yang luas. Untuk poin yang pertama, saya yakin teman-teman sudah memiliki wawasan yang luas, karena pada saat kuliah, mulai dari semester awal hingga semester akhir, teman-teman sudah dilatih untuk sering berdiskusi, membaca buku, memperbanyak relasi, mencari informasi di berbagai media, menulis artikel dan menyelesaikan tugas, dan selalu dituntut untuk berpikir kritis. Yang kedua, paham teori-teori. Yang saya maksud paham teori-teori adalah kalian memahami betul teori-teori dan konsep-konsep yang sesuai dengan jurusan kalian. Dan untuk poin kedua ini, saya juga yakin bahwa teman-teman sudah memilikinya. Yang ketiga, peka pada lingkungan. Untuk poin ketiga ini pasti kalian juga sudah terlatih. Tentu kalian masih ingat kegiatan pada semester sebelumnya bahwa kalian sudah dilatih untuk peka terhadap lingkungan melalui kegiatan KKN atau magang dan lain sebagainya. Dari 3 kompetensi yang kalian sudah miliki, kalian tentukan satu fenomena untuk bisa menjadi dasar topik penelitian. Setelah kalian menemukan fenomena penelitian berdasarkan pengamatan kalian, pastikan fenomena tersebut sesuai dengan bidang atau jurusan kalian. Setelah kalian menemukan fenomena penelitian, tahap berikutnya adalah kalian menggali fenomena yang ada. Bagaimana cara menggali fenomena penelitian? Berikut tipsnya. Yang pertama, kalian mulai dengan menghimpun data, mengumpulkan dokumentasi, melakukan observasi ataupun juga wawancara, di mana agar mendapatkan informasi detail tentang fenomena yang terjadi. Yang kedua, bisa kalian mencobanya dengan melakukan trial and error. Yang ketiga, atau juga bisa menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang ada dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang keempat, dan kalian juga bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh peneliti terdahulu. Biasanya itu terletak pada saran peneliti yang disampaikan pada bab akhir sebuah penelitian. Lantas bagaimana kita mencari fenomena penelitian apabila judul skripsi yang kita dapat adalah judul skripsi yang diberi oleh dosen pembimbing? Kalian tidak usah bingung. Berikut adalah tips bagaimana kita mencari fenomena berdasarkan judul skripsi yang kita dapat dari dosen pembimbing. Apabila judul yang kalian terima karakteristik metode penelitian yang digunakan mengarah ke kuantitatif, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari atau memilah-milah dari judul yang ada, terdiri dari variabel-variabel apa saja atau objek penelitiannya apa saja.
Setelah kalian mengetahui variabel-variabel atau objek penelitian yang digunakan, kemudian kalian cari tahu dimensinya, indikatornya, dan aspek yang termasuk dalam variabel-variabel atau objek penelitian yang ada. Dari dimensi, indikator, aspek yang kalian sudah ketahui, kalian negatifkan. Dinegatifkan di sini adalah maksudnya yang awalnya dimensi, indikator, dan aspek yang ada itu baik-baik saja atau tidak terdapat suatu permasalahan, tetapi dengan dinegatifkan, maka kalian akan membuat yang awalnya baik-baik saja menjadi tidak baik atau cenderung memiliki suatu masalah. Untuk membuat tahap ini, kalian bisa menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan tabel definisi operasional atau tabel definisi variabel. Pada poin ini, akhirnya kita bisa menemukan atau memiliki permasalahan penelitian. Dari poin-poin permasalahan yang sudah kalian temukan, selanjutnya kita mulai berhayal atau berhalusinasi atau apapun itu istilahnya, di mana dengan harapan kita mencoba untuk mencari fenomena dengan permasalahan yang sudah kita buat sendiri agar sesuai dengan subjek penelitian atau lokasi penelitian kita. Tahap ini menurut saya adalah tahapan yang paling sulit karena dalam proses penelitian atau riset tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak jelas sumbernya, seperti berhayal dan halusinasi. Dan tahapan ini adalah tahapan yang sangat rawan terjadi kesalahan. Karena tahap ini adalah suatu tahap yang memang kita buat sendiri, kita rancang sendiri, kita ilustrasikan sendiri, dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tahap ini adalah tahap untuk menciptakan fenomena. Padahal fenomena itu tidak untuk diciptakan, tetapi fenomena harus kita temukan, kemudian kita melakukan penelitian atau riset terhadap fenomena yang terjadi. Dari fenomena yang ada, baru kita bisa menentukan atau membuat judul penelitian. Kemudian kita juga bisa menentukan variabel-variabel atau objek penelitian yang akan kita gunakan. Suatu variabel-variabel atau objek penelitian yang kita pilih berdasarkan fenomena yang kita dapatkan, pasti nanti kita akan mendapatkan judul yang sesuai dengan variabel-variabel atau objek penelitian yang kita gunakan, dan pasti keduanya sesuai dengan fenomena penelitian. Itu adalah tahapan-tahapan yang harusnya kita lakukan dalam proses penelitian skripsi. Kira-kira itu tips yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Saya tidak membenarkan tahapan-tahapan yang ada pada tips ini, tetapi tahap-tahap ini bisa membantu teman-teman yang memiliki kondisi yang sesuai dengan peruntukan tips ini. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami yang ada di deskripsi. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya yang membahas seputar skripsi.